Saya revisian NIM F12190031. Jadi di sini saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan jawaban saya atas pertanyaan yang sudah tertulis di web Simpaka PSM. Nah, untuk yang pertama adalah mengenai bagaimana saya memotivasi rekan kerja atau bawahan di tempat kerja. Jadi hal yang utama yang awal akan saya lakukan adalah misalkan menentukan tujuan gitu ya. Misalkan tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan, walaupun memang semata bukan hanya untuk meningkatkan penjualan, tapi misalkan untuk meningkatkan penjualan. Nah, di sini saya akan menyamakan visi misi antar saya dan juga rekan kerja maupun bawahan gitu. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa mencapai hal tersebut gitu. Jadi kita harus sama dulu visi misi kita, pikiran kita untuk mencapai hal tersebut. Karena kalau misalkan nggak sama, itu susah gitu. Nanti di tengah jalan mereka akan kehilangan semangat gitu. Mereka akan tidak termotivasi karena misalkan saat diadakan rapat atau meeting terkait cara meningkatkan penjualan, itu misalkan mereka menyampaikan pendapat, ternyata pendapat mereka itu tidak dihargai atau tidak dipakai, itu kan nanti jadi tengah jalan mereka juga akan malas gitu, mereka akan kehilangan motivasi gitu untuk melakukan pekerjaan gitu. Jadi hal yang awalnya harus sama dulu gitu, pikiran kita harus sama gitu, bagaimana caranya mencapai hal tersebut gitu. Jadi tidak ada perbedaan pendapat gitu, semisi, sevisi gitu. Nah, selain itu juga bisa dengan selain itu hal yang bisa dilakukan adalah saya akan mencoba membangun hubungan yang baik gitu dengan rekan kerja maupun bawahan gitu. Karena apa? Karena hubungan yang baik gitu dengan rekan kerja maupun bawahan itu akan menunjukkan rasa peduli kita secara tidak langsung, akan menunjukkan rasa peduli kita terhadap mereka. Jadi mereka juga akan ada rasa segan gitu kalau misalkan melakukan pekerjaan dengan tidak baik gitu, karena merasa bahwa atasan saya tuh sudah baik dengan saya, masa saya tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Seperti itu sih kurang lebih. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai bagaimana saya menetapkan sasaran kinerja individu dan kinerja tim. Jadi yang pertama itu adalah saya akan menetapkan dan juga menjelaskan tujuan, fungsi pokok, tugas di dalam pekerjaan gitu. Itu kayak gimana, seperti apa gitu. Lalu saya akan menyampaikan hal-hal apa saja yang harus dicapai oleh individu maupun tim gitu. Selanjutnya juga saya akan menetapkan atau membuat standar kinerja, dan juga kalau di perusahaan itu ada yang namanya KPI atau Key Index Performance. Jadi bisa digunakan oleh karyawan itu sebagai pedoman untuk melakukan pekerjaannya gitu. Lalu juga menetapkan sasaran mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, dan juga adalah penekanan pada hal kerjasama dan juga koordinasi. Nah, saya di sini akan lebih berfokusnya pada kinerja tim gitu. Jadi kenapa? Karena kalau misalkan pada sasaran kinerja tim itu nanti kan juga akan terlihat individu itu kontribusi di tingkat individunya sendiri kayak gimana, terus di tingkat timnya juga seperti apa, itu kan secara langsung akan lebih mudah terlihat gitu. Selain itu juga akan menetapkan karena menetapkan sasaran di tingkat individu dan juga tim, itu berarti akan mengevaluasi, mendiskusikan hasilnya sesering mungkin gitu. Jadi menetapkan tujuan atau sasaran itu di tingkat individu dan tim itu tidak hanya setahun sekali gitu, tapi lebih dinamis gitu. Karena kalau misalkan tapi lebih kepada di tingkat tim, karena kalau misalkan kinerja tim itu akan lebih meningkatkan keterlibatan partisipasi dari para individunya, dan juga akan lebih bisa memunculkan ambisi gitu atau ide-ide gitu.
dan juga membuat transparansi dari target dan juga kinerja dari masing-masing. Hal yang selanjutnya adalah mengenai bagaimana saya menghadapi jika ada konflik atau kesalahpahaman di dalam tim itu, bagaimana saya akan menghadapinya. Jadi jika saya adalah manajer gitu ya, saya akan mengadakan rapat atau diskusi gitu dengan para tim, dengan para karyawan. Lalu saya akan mencoba untuk mendiskusikan bagaimana pengambilan keputusan yang sesuai gitu. Jadi menyamakan pendapat gitu. Jadi saya akan sebisa mungkin mencoba untuk para karyawan itu harus mau untuk aktif terlibat gitu, berpartisipasi di dalam menyuarakan pendapatnya gitu, menyuarakan unek-uneknya gitu. Mereka harus mau gitu, mau tidak mau harus mengeluarkan suara gitu, menyampaikan ide agar tidak terjadi itu tadi kesalahpahaman, konflik di antar para yang satu dengan yang lainnya gitu. Selain itu saya juga akan melakukan pendekatan secara personal gitu dengan individu atau karyawan yang terlibat konflik ini tadi gitu. Saya akan secara personal mungkin akan menanyai kenapa ada hal yang apa yang membuat hal yang tidak sesuai seperti itu. Hal selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana saya menyikapi terkait jika ada orang di dalam tim itu dia merasa bahwa pemikiran yang terbaik itu bagaimana saya menyikapinya. Jadi saya akan mendengarkan dia menyampaikan argumennya terlebih dahulu gitu. Saya akan mendengarkan, menghargai, lalu selanjutnya saya akan mencoba menyanggah pemikiran dia tersebut itu dengan data dan bukti yang valid gitu, bahwa argumennya dia ini tuh kurang gitu. Saya akan disertai dengan data yang ada gitu. Selain itu juga saya akan mengevaluasi seberapa penting sih ini pemikiran dia gitu terkait dengan keputusan yang akan dibuat gitu. Jadi misalkan ada pendapat yang lain yang lebih kuat, itu akan disampaikan gitu. Jadi akan dengan berusaha dengan sebaik mungkin gitu menyampaikan ke orang ini bahwa pendapat dia itu masih kurang, ini ada pendapat yang lebih valid lagi gitu, yang lebih kuat lagi tentang solusi yang lebih baik lagi, alternatif yang jauh lebih baik lagi untuk pengambilan keputusan ini seperti itu. Tapi disampaikan dengan baik-baik seperti itu. Selain itu juga mungkin akan melibatkan orang-orang yang lebih relevan gitu. Jadi orang-orang dengan keahlian yang lebih sesuai gitu. Mungkin akan melibatkan orang-orang seperti itu gitu. Agar untuk lebih menguatkan argumen yang lebih valid gitu, bahwa pemikirannya dia ini tuh masih kurang sesuai seperti itu. Selain itu juga meningkatkan mengajak yang lain gitu, mengajak karyawan yang lain untuk agar lebih mau terlibat di dalam proses pengambilan keputusan gitu. Jadi si orang ini tuh jadi tidak semena-mena gitu. Jadi tidak
agar dia itu tidak merasa bahwa pemikiran dia ini tuh yang paling baik sih, seperti itu. Jadi lebih mengajak yang lain agar aktif berpartisipasi gitu di dalam pengambilan keputusan. Lalu hal selanjutnya adalah terkait dengan apakah saya pernah berada di sebuah tim dengan anggota yang kinerjanya itu tidak sesuai, dan bagaimana saya menghadapi hal tersebut gitu. Pernah gitu, dan hal yang saya akan lakukan adalah saya akan menegurnya gitu. Karena kalau misalkan kinerja dia itu tidak sesuai dan itu merugikan orang-orang yang ada di dalamnya, ya saya akan tegur gitu. Saya akan cari tahu gitu penyebabnya dia seperti itu tuh kenapa gitu. Jika bisa maksimal, kenapa kok tidak gitu. Saya akan cari tahu penyebab dia tidak maksimal atau tidak sesuai itu kenapa gitu. Selain itu, saya juga akan memperjelas peran dia di dalam tim itu seperti apa. Saya akan memberitahu, oh kamu tuh ini loh, kamu tuh sebagai ini, jadi kamu tuh harus A sampai Z gitu. Jadi memperjelas dia itu perannya tuh gimana sih sebenarnya di tim itu, harusnya seperti apa gitu agar maksimal hasil kerjanya gitu. Dan juga mendiskusikan hal-hal yang mungkin dia gak bisa gitu, itu kayak gimana agar nantinya tuh hasilnya bisa sesuai kayak gitu. Selanjutnya juga meminta pendapatnya dia gitu, dan juga memberi masukan kira-kira ya tadi mendiskusikan kira-kira apa yang harus dia lakukan, yang bisa dilakukan tuh agar sesuai tuh gimana, seperti itu. Selain itu juga memberikan, bisa dengan cara memberikan reward gitu, entah secara finansial maupun non finansial gitu, setiap peningkatan kinerjanya orang ini gitu. Jadi agar dia itu ada motivasi gitu, jadi tidak kehilangan semangat gitu untuk mencapai sasaran kinerja, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana saya melibatkan anggota tim di dalam pengambilan keputusan. Jadi yang pertama itu saya akan mencoba untuk mendorong mereka untuk mengungkapkan kekhawatiran yang mereka punya gitu. Jadi saya akan mungkin mengadakan meeting, rapat, diskusi secara langsung maupun tidak langsung, online maupun offline gitu. Dengan yang pertama itu mengajak mereka tuh, mendorong mereka untuk menyampaikan unek-uneknya, khawatiran tentang pekerjaan tuh kayak gimana gitu, satu persatu. Selanjutnya juga misalkan ada proposal kerja gitu, sasaran kerja itu dijelasin bahwa ini tuh menyesuaikan gitu. Jadi mereka bebas untuk menyampaikan pendapat. Misalkan kira-kira ada yang di proposal itu tidak sesuai atau kurang sesuai, mereka boleh menyuarakan pendapatnya agar kita bersama-sama memperbaiki apa yang kira-kira tidak sesuai yang ada di proposal, seperti itu. Hal selanjutnya juga bisa dengan mencatat ide atau saran yang diberikan oleh anggota tim gitu. Jadi orang itu kan akan lebih merasa diakui kalau misalkan idenya itu dianggap gitu. Jadi bisa dengan ditulis di note atau di flip chart dan atau ditulis di note. Biasanya kan sekarang kan kayak ada note di grup di dalam chat online, seperti itu, agar mereka merasa diakui gitu. Terus selanjutnya juga bisa
mencari cara untuk mengembangkan ide dan juga saran yang sudah diberikan gitu kan. Biasanya kan saran atau ide yang diberikan oleh tim gitu, anggota tim atau karyawan itu kan kadang karena banyak pemikiran yang spontan gitu kan, kadang tidak lengkap. Nah, sebagai manajer gitu, itu akan mencari cara bagaimana melengkapi ide yang sudah disampaikan tadi, kira-kira agar sesuai dengan maunya kita tuh seperti apa gitu. Selanjutnya juga berhati-hati terhadap misalkan tidak sependapat dengan saran tersebut gitu ya. Jangan langsung marah-marah atau tidak sependapat gini, jangan seperti itu. Karena kalau kayak gitu nantinya karyawan itu tidak mau menyampaikan pendapatnya lagi. Jadi sebisa mungkin dengan hati-hati, misalkan saran kamu bagus tetapi saya khawatir di biayanya, apakah ada saran yang lain seperti itu. Jadi justru akan mendorong mereka untuk berpikir lagi, mau menyuarakan pendapatnya lagi. Lalu hal yang lainnya juga sebagai manajer harus lebih objektif di dalam menampung ide-ide atau saran yang diberikan oleh para anggota gitu, para karyawan yang lain gitu. Selain itu juga menunjukkan apresiasi gitu atas saran yang sudah disampaikan. Jadi misalkan ada karyawan gitu yang sudah mau menyampaikan idenya, menyampaikan sarannya, tetapi sarannya dia tidak dipakai nih. Nah, sebagai manajer baiknya menyampaikan bahwa sarannya dia tidak dipakai, tapi terima kasih karena sudah berpartisipasi. Jadi mengucapkan terima kasih setidaknya kepada orang ini gitu. Jadi tidak langsung tidak dipakai gitu, tapi setidaknya mengapresiasi gitu karena dia sudah bersuara dengan misalkan mengucapkan terima kasih seperti itu. Lalu selanjutnya adalah terkait dengan pendekatan yang saya lakukan jika saya berada di situasi di mana anggota tim itu tidak ada usaha keras maupun tidak termotivasi sama sekali gitu di dalam pekerjaan gitu. Apa yang kira-kira saya akan bagaimana? Jadi awalnya saya akan mengingat kembali apa yang menjadi tujuan awal saya berada di dalam tim tersebut untuk mencapai sasaran kerja tersebut. Karena dengan itu, dengan mengingat berkontribusi dengan tim, saya akan memperoleh kembali semangat saya. Saya sudah tahu bahwa ternyata tujuannya itu seperti ini, jadi mengingat lagi tujuan awal itu. Selain itu, pendekatan saya adalah dengan menciptakan suasana, mungkin atmosfer yang kira-kira bagaimana bisa meningkatkan kembali semangat mereka agar mereka juga termotivasi juga gitu, dengan mengingatkan kembali juga gitu apa yang sudah menjadi tujuan awal kita bersama, apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama gitu, agar mereka juga lebih giat gitu, lebih semangat lagi mau bekerja bersama-sama, mengingat kembali tujuan kita tuh seperti ini. Jadi gimana caranya ya, harus satu pikiran, harus satu tujuan gitu. Jadi mengingat kembali tujuan awal kita tuh, kesepakatan kita tuh seperti ini gitu. Jadi dengan hal tersebut gitu. Sekian jawaban dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf.
Terima kasih.